البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-babus sabi'u was-sab'un babul khaymati fil masjid lil marda wa ghairihim. Didirikannya kemah di masjid untuk orang-orang yang sakit dan yang seperti dan yang selainnya. Yaitu yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah bolehnya mendirikan kemah, membina kemah di masjid untuk merawat orang-orang sakit jika diperlukan. Adapun jika tidak diperlukan, alhamdulillah sudah ada rumah sakit, ada hospital, ada klinik kesehatan atau apa, maka itu tentunya lebih baik agar masjid tetap bersih, tetap baunya pun wangi. Karena kalau mengobati orang sakit, terutama masa-masa perang, banyak luka, banyak bau-bau yang tidak sedap, bau luka, bau darah, dan seterusnya. Kalau tidak diperlukan maka hendaknya itu dihindari. Tetapi jika diperlukan boleh, terutama untuk merawat si sakit di tempat yang dekat, maka ini boleh karena dalil menunjukkan itu. Wa ghairihim, ataupun yang lainnya, bukan karena mengurusi orang sakit, tapi untuk apa namanya, untuk iktikaf dan sebagainya, ini boleh. Bukan untuk niaga buat kantor-kantor handphone, ini tentunya bukan. Kenapa Imam Bukhari membahas ini? Karena kita tahu asal dari masjid, tentunya maksudnya masjid yang musabbal, yang diniatkan fisabilillah, masjid wakaf, tidak boleh orang itu kemudian membatasi hak orang lain. Ini milik saya, tak boleh. Bahkan Syekhul Islam berfatwa, barang siapa meletakkan sujadah di masjid, maksudnya dalam masjid wakaf, untuk menghalangi orang lain, maka ini adalah bid'ah. Kenapa? Hukum asalnya setiap orang haknya sama. Lain dengan apa? Posisi imam, tinggal siapa yang jadi imam, siapa jadi penggantinya. Tapi tempat-tempat yang lain itu semua orang memiliki hak yang sama. Tidak boleh dihajes. Ini milik saya sampai saya mati, tak boleh. Apakah tidak boleh memakai sejadah? Boleh, tapi bukan untuk kemudian 24 jam kita tahan, padahal kita tidak duduk di situ. Ini tak boleh. Adapun kalau kita memang duduk di situ, tak masalah. Duduk yaitu mu'takif selama 10 hari 10 malam misalkan, kita keluar beberapa menit lalu balik lagi, tak masalah. Tapi kalau seakan-akan setiap hari ini adalah miliknya si fulan sampai sekian tahun, ini miliknya si fulan, jangan dikacau, itu tak boleh. Kalau masjidnya adalah masjid wakaf, bukan masjid milik pemilik tanah di situ. Baik. Maka menunjukkan kemah-kemah tadi boleh dengan tujuan-tujuan yang disebutkan tadi, bukan untuk membatasi hak orang lain, karena orang lain haknya sama di masjid Allah Ta'ala. Kita baca di sini Al-Haditsus Salis Wasitun Ba'da Arba'imi'ah 463. Haddatsana Zakaria ibnu Yahya. Zakaria ibnu Yahya, beliau Abu Yahya Al-Balkhi. Balakh itu adalah di Afghanistan. Beliau siqah, imam. Beliau memiliki kitab Ar-Raddu 'alal Mubtadi'ah, bantahan terhadap Mubtadi'ah. Cuma ana tidak tahu tajuknya secara spesifiknya. Qala haddatsana Abdullah ibnu Numair. Abdullah ibnu Numair Abu Abdurrahman Al-Kufi, siqatun sabtun imam. Terkenal Imam Ibnu Numair. Qala haddatsana Hisham. Beliau Abu Abdullah Hisham ibnu Urwah ibni Zubair ibni Al-Awwam. Tayyib, Syekhul Islam, siqah Madani. An abihi, yaitu Abu Abdullah Urwah ibnu Zubair ibni Al-Awwam, siqatun sabtun imam, tabi'i, fatih. Asbatun nasbi Aisyah, murid terbaiknya Aisyah. Di samping siapa? Amroh binti Abdurrahman, juga murid terbaiknya Aisyah. Tayyib, an Aisyah ma'rufah ummul mukminin Ummu Abdillah Al-Qurasyiyah Al-Madaniyah afqahu nisa'i sahabah, yaitu apa? Wanita sahabat yang paling faqih. Qalat, dia bercerita, usiba Sa'ad di sini adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu.
Salah satu dari apa? Sayyidul Ansor, Sadatil Ansor, pemimpin Ansor, tertimpa musibah Yaumal Khandaq, pada waktu perang Khandaq. Perang Khandaq ini disebut, yang rajih kata Imam Ibnul Qayyim adalah pada tahun 5 Hijriah, bulan Syawal. Bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Ini perang Khandaq. Ada 3 atau 4 perang langsung, tapi mayoritasnya adalah perang jarak jauh dengan panah, dengan tombak dan yang semacam itu. Sa'ad bin Mu'adz badannya besar, sehingga walaupun beliau memakai baju besi, tetapi apa, pergelangan tangannya masih nampak karena badannya besar, tangannya berarti apa, agak panjang istilahnya. Maka Aisyah sendiri mengatakan, saya khawatir tangannya kena. Ternyata betul-betul kena. Ya namanya waktunya kena musibah, ya kena musibah. Yang menembak beliau adalah Hibban bin Ariqah, si orang kafir. Menembakkan anak panah melewati benteng, tahu-tahu betul-betul kena. Saat ini memang sudah takdir Allah ya, sudah pakai baju besi, kena bagian yang memang terbuka, yaitu kena bagian apa, arterinya. Fil akhal yaitu di pergelangan tangan, di bagian arteri, putus memang. Ini musibah besar. Darah terus menerus mengucur, mengalir. Fa daraban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membina atau mendirikan kemah di masjid, liya'udahu min qarib, untuk menjenguknya dari jarak yang dekat. Ini hikmahnya, menunjukkan boleh seperti itu, karena ini sahabat yang sangat mulia, sangat agung, sangat berjasa. Maka Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus, walaupun tentunya yang luka bukan hanya 1 orang, tapi untuk Sa'ad bin Mu'adz dibina satu kemah khusus di dalam masjid. Dan waktu itu Sa'ad bin Mu'adz sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya tidak menyangka masih ada peperangan dengan apa, orang-orang kafir. Ya Allah, kalau memang peperangan itu masih ada, maka jangan Engkau matikan saya, sehingga Engkau menenteramkan hati saya terhadap Bani Quraidah. Bani Quraidah ini adalah sekutu Sa'ad bin Mu'adz di masa jahiliyah. Tapi Bani Quraidah sering mengkhianati Nabi, maka walaupun ini sekutunya, Sa'ad bin Mu'adz sangat benci kepada mereka. Ini menunjukkan betul-betul beliau adalah sahabat yang sangat agung, sangat mulia. Cinta bencinya karena Allah. Walaupun Bani Quraidah, yaitu orang Yahudi itu, mereka sekutu di masa jahiliyah, tapi karena mereka mengkhianati Nabi, beliau sangat benci. Maka beliau berdoa, jangan beliau dimatikan, sehingga beliau tentram dengan keputusan terhadap Bani Quraidah. Maka begitu beliau berdoa demikian, langsung lukanya itu berhenti, lukanya langsung kering. Padahal Nabi sudah melakukan kai beberapa kali terhadap Sa'ad bin Mu'adz demi mengeringkan luka itu dan menghentikan pendarahan, tapi susah, namanya arteri kan, darahnya mengucur dengan cepat, memancar dengan kuat. Nah, kemudian Sa'ad berusaha memohon kepada Allah, berdoa, dan doanya dikabulkan. Sehinggalah tatkala lebih dari sebulan, kurang lebih sebulan ya, perang Khandaq itu mereka dikepung, sampai kemudian Allah Ta'ala mengalahkan musuh-musuhnya dan merehatkan kaum muslimin dari musuh-musuhnya, dihantam oleh angin yang sangat kuat, yaitu angin Soba yang sangat sejuk. Ceritanya panjang, makruf dalam masalah perang Khandaq itu. Ketika Rasulullah hendak rehat, hendak mandi, maka kemudian Jibril mengatakan, apakah kalian telah meletakkan senjata-senjata kalian? Demi Allah, kami pasukan malaikat belum meletakkan senjata kami, yaitu masih ada perang setelah perang ini. Nabi bertanya, ila ain, kemana? Kemudian Jibril menunjukkan ke perkampungan Bani Quraidah yang ada bentengnya yang tinggi itu. Baik, belum lagi Nabi rehat. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Langsung para sahabat berangkat lagi. Baik, kehidupan yang penuh dengan perjuangan Nabi dan para sahabat. Sampailah kemudian dikepung Bani Quraidah itu sekian lama, sampai kemudian mereka menyerah.
Kemudian mereka minta agar apa istilahnya itu? Abdullah bin Ubay minta kepada Nabi untuk Bani Quraidah diampuni. Maka Nabi marah. Bagaimana pengkhianat seperti itu diampuni? Tapi Abdullah bin Ubay memang jahat, munafik. Memasukkan tangannya ke saku dari baju besinya Nabi. Tak mau melepaskan, memang memaksa dia. Jahat. Orang munafik najis itu. Tangannya disebutkan di situ kerah baju atau sakunya. Entah bagaimana polanya, atau mungkin kerah baju langsung. Memang iya, baju besinya Nabi pakai baju besi. Hah? Mungkin bagaimana polanya tak tahu. Mungkin Nabi melepaskan helmet atau apa? Agar apa? Agar Nabi mengampuni Bani Quraidah itu. Padahal Nabi ingin menghukum mereka pengkhianat. Karena Bani Quraidah itulah yang menghasung agar pasukan dari Ghatafan dan dari Quraisy itu datang untuk menyerang Madinah. Dan mereka mengkhianat dan mereka menyerang dari dalam rencananya. Mengatakan apa? Ya Allah, janganlah engkau matikan saya sehingga engkau menenteramkan saya terhadap Bani Quraidah. Dia ingin melihat kebinasaan Bani Quraidah. Maka kemudian apa? Nabi bertanya, maukah kalian relakah kalian yang menjadi hakim adalah sekutu kalian sendiri? Mereka mengatakan, ya rela. Yaitu siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Maka kemudian Nabi menyuruh untuk apa? Sa'ad bin Mu'ad didatangkan, berangkat dari Masjid Nabawi ke perkampungan Bani Quraidah, naik keledai. Begitu saat mendekat, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Qumu ila sayyidikum." Bangkitlah kalian ke tuan kalian, yaitu bantu dia, pemimpin kalian. Dia sedang sakit. Diturunkan pelan-pelan. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya Bani Quraidah ini mereka telah ridho agar engkau jadi hakimnya. Maka Sa'ad bin Mu'ad bertanya, apakah hukum saya berlaku untuk semua yang di sini? Maka Nabi mengatakan, iya, termasuk juga berlaku untukku. Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, saya menetapkan agar prajurit perang mereka semuanya dihukum mati. Anak-anak perempuan dan anak-anak mereka menjadi hamba sahaya dan harta mereka menjadi ghanimah. Baik, maka beliau dicela karena apa? Malah justru menghukum sekutu-sekutunya sendiri. Beliau mengatakan inilah waktunya untuk Sa'ad bin Mu'ad tidak peduli di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Ini semuanya sanadnya sahih cerita ini. Maka akhirnya mereka dihukum mati, para prajurit tempurnya yang usianya 15 tahun ke atas, yang laki-laki dihukum mati. Kemudian Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, dia belum balik, maka dia selamat, dia jadi sahabat yang baik, sahabat kecil. Setelah itulah baru kemudian ketika doa terkabul, maka kemudian tahu-tahu luka beliau pecah lagi. Ya Allah menghendaki beliau mati syahid. Nah inilah cerita itu. Kita baca, falam yaruhum, maka tidak ada yang menakuti mereka, membuat mereka takut. Wa fil masjid khaymatun min Bani Ghifar. Sementara di masjid itu ada kemah yang lain, kemah Bani Ghifar. Illa damu yasilu ilayhim, kecuali darah mengalir ke mereka. Mengalir ke perkemahan ke kemah Bani Ghifar yang ada di dalam masjid. Faqalu ya ahlal khaymah ma hadzal ladzi ya'tina min qibalikum. Maka orang yang di dalam kemah Bani Ghifar bertanya, wahai pemilik kemah yang di dekat situ, apa ini yang datang dari kami, yang datang kepada kami dari kalian? Tahu-tahu ada darah masuk ke kemah mereka. Fa idza sa'ad yaghdu jurhuhu daman. Ternyata saat darahnya lukanya telah berubah menjadi darah, yaitu darahnya memancar lagi, namanya pembuluh arteri. Famata fiha, maka beliau meninggal dengan sebab itu. Fi di sini fi sababiyah ya, karena lukanya itu. Ya, setelah selesai dari mana tadi? Dari Bani Quraidah. Ya, dari perkampungan Bani Quraidah. Rasulullah sudah mengatakan kepada Sa'ad, laqad hakamta
bihukmillahi azza wa jalla min fawqi sab'i samawat. Sungguh engkau telah menghukumi sesuai dengan hukum Allah dari atas 7 langit. Hukumnya sudah sesuai. Ketika beliau meninggal dunia, kemudian beliau diangkat, dibawa ke pekuburan, ternyata jenazahnya itu ringan sekali. Maka orang-orang munafik mengatakan, badannya ringan. Ini gara-gara dia menimpakan hukuman kepada Bani Quraidah. Sok tahu orang munafik, sok tahu. Ini syaratnya sahih. Maka Nabi mengatakan para malaikat ikut memikul dia, makanya jadi ringan. Badannya jadi ringan. Bukan karena berarti timbangannya di akhirat ringan, bukan begitu. Malaikat ikut memikul dia. Nabi mengatakan, laqad ihtazal arsy li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Sungguh arsy telah bergetar karena matinya Sa'ad bin Mu'adz. Gembira menerima ketibaan ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Sisi pendalilannya terkait dengan dibuatnya kemah di dalam masjid, ini boleh. Dengan apa? Tujuan-tujuan tadi. Ilahuna wallahu a'lam. Oh, belum lagi. Perjanjian Hudaybiyah nanti tahun ke-6. Jadi kurang lebih setahun lagi. Jadi nama Aisyah itu apa? Ummu Abdillah kunyahnya ya. Ya, disunahkan punya kunyah walaupun belum punya anak. Seperti cucunya Nabi, Ummu Khalid, masih kecil, masih baby didukung. Tapi dikasih kunyah Ummu Khalid. Nah, itu sunnahnya punya kunyah walaupun kecil. Jadi anak kita bolehlah adik kecil. Betul. Adiknya Anas bin Malik masih kecil, masih suka main hewan. Nabi bertanya, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair? Dipanggil, wahai Abu Umair. Kecil-kecil punya kunyah. Pada burung kan? Iya. Burungnya diberi nama Nughair. Udah apa kan? Iya. Gitu. Cari kunyah yang cantik-cantik, yang sedap apa. Nanti besar dia pengen kunyah yang lain tak masalah. Beberapa sahabat Nabi kunyahnya sampai 3 tak masalah. Mana yang disuka. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.